Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Indonesia bangkitin lahan mati ratusan ribu hektar demi jadi raksasa pangan dunia. Dunia lagi panas-panasnya. Krisis pangan makin menggila, cuaca makin gak jelas, perang di mana-mana, dan negara adidaya kayak Amerika makin egois nguasain pasar pangan dunia. Tapi tunggu dulu, Indonesia datang bawa kejutan. Dari lahan mati yang udah lama dilupain, sekarang Indonesia siap jadi lumbung pangan dunia yang bikin negara besar gemetar. Di tengah situasi dunia yang makin gak bersahabat, harga bahan pokok naik, perubahan iklim makin gila-gilaan, dan konflik antar negara bikin rantai pasok dunia kacau, Indonesia bikin gebrakan besar. Pemerintah lagi serius banget buat ngidupin lagi lahan mati seluas 100.000 hektar di Kalimantan Tengah. Gokil kan? Ini bukan cuma soal tanam-tanaman biasa, tapi soal strategi bertahan hidup. Bayangin, lahan tidur yang dulunya dianggap nggak berguna, sekarang mau disulap jadi senjata utama Indonesia buat menghadapi krisis pangan global. Negara-negara kayak Amerika yang dulu santai karena bisa impor dari mana-mana, sekarang mulai was-was. Apalagi, banyak negara produsen pangan kayak Ukraina dan Rusia lagi sibuk perang, bikin stok dunia makin menipis. Pangan jadi senjata, Indonesia ikut main di panggung besar. Nggak bisa dipungkiri saat ini pangan bukan cuma kebutuhan, tapi udah jadi alat tawar-menawar di panggung politik dunia. Negara yang bisa produksi banyak makanan, otomatis punya pengaruh gede. Nah, Indonesia nggak mau ketinggalan main di level ini. Bayangin kalau Indonesia bisa jadi raja beras, jagung, kedelai, sampai hortikultura. Nggak cuma bisa bantu rakyat sendiri, tapi juga bisa jadi penyelamat buat negara-negara lain yang kelaparan. Dan ini bukan mimpi semata. Pemerintah udah ngucurin dana lebih dari 2,1 triliun rupiah, sekitar 130 juta dolar, buat ngebangkitin kembali proyek food estate ini. Dari mulai infrastruktur irigasi, pemetaan lahan, penyediaan pupuk, sampai teknologi pertanian mutakhir, semua udah dipersiapkan. Jadi, nggak heran kalau proyek ini dianggap sebagai langkah strategis jangka panjang buat mengamankan perut rakyat Indonesia di tengah gejolak dunia. Kalimantan Tengah, sang pahlawan lumbung pangan masa depan. Lahan yang diaktifkan ini lokasinya ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Tanahnya yang dulu dianggap terlalu asam dan nggak cocok buat ditanami, sekarang mau dirombak total pakai teknologi canggih dan strategi khusus. Pemerintah nggak mau asal-asalan. Mereka ngajak kerjasama para ahli, universitas, sampai petani lokal buat bener-bener ngerancang sistem pertanian yang tahan iklim ekstrim. Soalnya, cuaca makin gila sekarang. Musim hujan dan kemarau nggak bisa ditebak, dan ini bikin banyak negara gagal panen. Tapi Indonesia udah siap dengan sistem tanam yang adaptif. Indonesia sadar, perang pangan nggak bisa dilawan sendirian, maka dimulailah diplomasi pangan lintas benua. Beberapa tahun terakhir, pemerintah makin aktif bangun kerja sama strategis dengan berbagai negara buat perkuat sistem pertanian dan kedaulatan pangan. Salah satu gebrakan penting adalah kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Lewat proyek Indonesia Emirates Amazing Results (IEAR), kedua negara sepakat investasi miliaran rupiah buat pengembangan teknologi irigasi pintar dan pemanfaatan lahan tidur jadi pusat produksi pangan strategis. Uni Emirat Arab yang sebagian besar wilayahnya gurun, tertarik banget sama potensi Kalimantan Tengah dan ingin belajar langsung dari Indonesia. Selain itu, Jepang juga ikut nimbrung lewat program Smart Farming Partnership. Jepang ngasih dukungan teknologi tinggi kayak drone, sensor kelembapan, dan AI pertanian buat meningkatkan efisiensi produksi. Kolaborasi ini fokus ke wilayah food estate di Kalimantan dan Papua Barat. Kerjasama ini bukan cuma transaksi biasa, tapi langkah strategis. Jepang yang negaranya udah sempit dan bergantung pada impor pangan, butuh negara mitra yang stabil secara geografis dan punya potensi pertanian besar. Dan Indonesia adalah jawabannya. Tiongkok dan India, dua raksasa yang mulai melirik. Jangan lupa, Tiongkok yang selama ini jadi pemain besar di dunia pangan global, juga mulai melirik Indonesia sebagai mitra kunci. Di tengah ketegangan geopolitik dengan Amerika dan krisis pangan yang melanda akibat banjir dan kekeringan di wilayah-wilayah pertaniannya, Tiongkok mulai rajin menjajaki kerja sama pengembangan lumbung pangan tropis dengan Indonesia. Salah satu hasilnya adalah kerja sama Belt and Road Initiative, BRI, sektor pertanian yang baru aja dikembangkan di Sulawesi dan Kalimantan. Fokusnya, pembangunan infrastruktur logistik, sistem penyimpanan hasil panen yang canggih, dan peningkatan kapasitas ekspor pangan tropis dari Indonesia ke Asia Tengah dan Timur Tengah.
Sementara itu, India, yang juga terdampak parah sama krisis iklim, mulai menjajaki kemitraan riset dengan Indonesia lewat program Indo-Agritech. Mereka ngeluarin dana riset miliaran rupiah buat bareng-bareng mengembangkan benih tahan panas dan kekeringan, serta sistem pertanian urban buat wilayah padat penduduk. Kerja sama Selatan-Selatan, lawan krisis bareng negara berkembang. Di luar negara-negara besar, Indonesia juga aktif banget dalam kerja sama South-South Cooperation, SSC, alias kerja sama negara-negara berkembang untuk saling bantu bangkit dari ketergantungan. Lewat organisasi kayak G77 dan Gerakan Aliansi Ketahanan Pangan Tropis, Indonesia jadi motor utama inisiatif pembangunan lumbung pangan berbasis iklim tropis. Bareng Brasil, Nigeria, dan Bangladesh, Indonesia ikut inisiatif berbagi teknologi budidaya, tukar bibit unggul tropis, serta pelatihan petani lintas negara. Negara-negara ini punya masalah serupa, perubahan iklim, banjir, tanah kritis, dan ledakan penduduk. Kolaborasi ini makin penting karena negara-negara maju seringkali justru nutup akses teknologi penting lewat aturan paten dan proteksi dagang. Langkah besar Indonesia juga menarik perhatian Organisasi Pangan Dunia, FAO. Baru-baru ini, FAO dan Program Pembangunan PBB, UNDP, masuk buat bantu pendampingan proyek lumbung pangan Kalimantan dengan skema Climate Resilient Agriculture. Proyek ini bantu Indonesia buat nggak cuma nyediain pangan, tapi juga adaptif terhadap iklim ekstrim. Nggak ketinggalan, Liga Arab juga menyatakan ketertarikan buat kerja sama pangan dengan Indonesia. Negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan Arab Saudi lagi krisis. Musuh terbesar, iklim ekstrem dan geopolitik gila. Bukan cuma soal tanah dan pupuk, tantangan terbesar proyek ini adalah iklim yang makin menggila. Banjir, kekeringan, dan badai bisa datang tiba-tiba. Tapi Indonesia belajar dari masa lalu. Teknologi ramalan cuaca dan sistem tanam fleksibel jadi kunci utama. Selain itu, konflik geopolitik juga jadi ancaman serius. Perang Rusia-Ukraina bikin harga pupuk dan gandum meroket. Amerika juga makin memperketat ekspor pangan. Banyak negara Afrika dan Timur Tengah udah ngerasain dampaknya. Nah, Indonesia nggak mau tunggu sampai kelaparan datang baru panik. Mumpung masih ada waktu, Indonesia gaspol buat jadi mandiri pangan dan bahkan jadi eksportir utama. Oke, proyek ini kelihatan keren banget. Tapi semua orang tahu, yang penting itu konsistensi. Pemerintah kudu bener-bener serius ngawasin pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai kayak proyek-proyek masa lalu yang semangat di awal, tapi mandek di tengah jalan. Tantangan sosial juga harus diperhatiin. Petani lokal harus dilibatkan, bukan digusur. Sistem distribusi pangan harus diperbaiki. Jangan sampai hasil panen melimpah, tapi rakyat tetap kelaparan gara-gara sistem logistik amburadul. Kalau semua bisa dikelola dengan baik, Indonesia bukan cuma bisa nyelamatin dirinya sendiri dari krisis pangan global, tapi juga bisa bantu negara-negara lain yang sekarang lagi kelimpungan. Lumbung pangan. Bukan sekadar ladang, tapi benteng pertahanan negara. Di era sekarang, makanan bukan cuma tentang kenyang. Makanan adalah alat pertahanan. Negara yang bisa nyediain pangan buat rakyatnya adalah negara yang kuat. Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor pangan gampang banget dikendalikan oleh kekuatan asing. Dan Indonesia selama puluhan tahun terlalu lama bergantung pada beras dari luar, kedelai impor, gandum dari negara-negara raksasa, bahkan jagung pun kadang harus impor. Kalau krisis geopolitik makin parah, kayak blokade perdagangan, embargo, atau sanksi internasional, negara-negara lemah bakal kelimpungan. Lumbung pangan bukan cuma soal ketahanan pangan, tapi juga soal kedaulatan nasional. Indonesia udah bosen dijadikan pasar. Sekarang saatnya jadi produsen. Makanya, kebangkitan lahan mati di Kalimantan Tengah ini adalah langkah gila, tapi strategis. Bukan cuma soal hasil panen, tapi soal bagaimana Indonesia menyiapkan diri buat dunia yang makin nggak bisa diprediksi. Perang pangan diam-diam sudah dimulai. Tanpa disadari banyak orang, dunia sekarang lagi menghadapi apa yang bisa disebut sebagai perang pangan senyap. Negara-negara kaya lagi nyaplok lahan pertanian di Afrika, Asia, dan Amerika Latin buat jaminan masa depan mereka. Mereka beli tanah subur di negara berkembang buat dijadiin pabrik makanan mereka sendiri. Amerika, Tiongkok, dan beberapa negara teluk udah puluhan tahun investasi besar-besaran di sektor pangan negara lain. Mereka sadar, ke depan yang paling berharga bukan minyak atau emas, tapi air bersih dan tanah subur. Sementara itu, Indonesia yang punya kekayaan alam melimpah justru pernah hampir kehilangan segalanya karena salah kelola.
Lahan subur disulap jadi pabrik, sawah dijadiin perumahan, petani ditinggalin, dan kita semua, tanpa sadar, jadi penonton di tanah sendiri. Tapi sekarang, Indonesia udah sadar. Pemerintah mulai mikir panjang. Kalimantan Tengah dijadikan titik awal perlawanan. Dan ini baru permulaan. Dunia sedang menyempit, perut rakyat harus diperluas. Perubahan iklim makin brutal. Musim tanam jadi kacau. Negara-negara kayak India, Brasil, bahkan Kanada pun sekarang mulai ngerasain dampaknya. Banjir di luar musim, kekeringan panjang, suhu ekstrim, semua bikin hasil panen anjlok. Organisasi Pangan Dunia, FAO, bahkan udah ngasih peringatan. Kalau dunia nggak cepet beradaptasi, bakal ada lebih dari 900 juta orang yang terancam kelaparan dalam waktu dekat. Indonesia nggak bisa santai. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, ancaman ini bisa jadi bencana nasional kalau kita masih mikir makanan itu soal nanti aja. Apalagi kalau harga-harga pangan dunia melonjak, sementara stok dalam negeri seret, bisa pecah krisis sosial yang lebih dahsyat dari pandemi kemarin. Itulah kenapa proyek ini bukan sekadar proyek. Ini gerakan nasional, ini revolusi pangan. Salah satu kunci keberhasilan kebangkitan lahan Kalimantan ini adalah sinergi antara teknologi modern dan kearifan lokal. Petani-petani yang udah puluhan tahun paham karakter tanah Kalimantan nggak bisa ditinggalin. Mereka adalah kunci. Tapi di sisi lain, teknologi pertanian presisi, sensor tanah, drone pemantau lahan, dan sistem irigasi pintar harus mulai dipakai. Indonesia punya banyak anak muda jenius di bidang pertanian digital, tapi mereka seringkali nggak punya akses ke lahan dan dukungan pemerintah. Kalau dua kekuatan ini, tradisi dan teknologi, bisa digabung, Indonesia bisa menciptakan sistem pangan paling tangguh di Asia Tenggara, bahkan mungkin dunia. Ancaman mafia pangan, musuh dalam selimut. Nggak semua pihak senang dengan proyek ini. Percaya atau enggak, industri pangan punya mafia. Mereka yang selama ini nguasain impor pangan, distributor besar, bahkan tengkulak yang ngatur harga di pasar, pasti merasa terancam. Kalau Indonesia sukses jadi mandiri pangan, mereka bakal kehilangan kuasa. Dan mereka pasti akan cari cara buat ngehambat proyek ini. Entah lewat manipulasi data, sabotase distribusi, atau kampanye hitam di media sosial. Pemerintah harus siap. Sistem pengawasan harus kuat. Hukum harus tegas. Jangan sampai jerih payah petani dan rakyat kecil dihancurin sama kepentingan elit yang rakus. Lumbung pangan sama dengan lapangan kerja baru. Satu hal yang sering dilupain, proyek ini juga bisa nyiptain puluhan ribu lapangan kerja baru. Dari tenaga kerja pertanian, insinyur teknologi pertanian, pengelola distribusi, hingga logistik dan eksportir. Bayangin berapa banyak anak muda yang bisa balik ke desa dengan bangga karena kerja di sektor pangan. Bukan lagi malu jadi petani, tapi bangga jadi penjaga perut bangsa. Lumbung pangan yang dikelola dengan baik juga bisa jadi motor penggerak ekonomi baru. Bukan cuma buat kebutuhan dalam negeri, tapi juga buat ekspor ke negara-negara yang sekarang lagi krisis parah. Indonesia bisa jadi Arab Saudinya pangan dunia. Kalau Arab Saudi terkenal karena cadangan minyaknya yang melimpah, Indonesia bisa jadi Arab Saudinya dunia di bidang pangan. Potensi lahannya, iklim tropis yang mendukung 3 kali panen setahun, kekayaan biodiversitas, dan tenaga kerja yang melimpah adalah modal besar. Tapi untuk sampai ke sana, semua harus kerja bareng. Pemerintah, rakyat, swasta, akademisi, bahkan TNI dan Polri kalau perlu. Karena menjaga pangan adalah menjaga kedaulatan. Krisis global adalah panggilan untuk bangkit. Krisis global bukan cuma bencana. Kadang itu adalah panggilan alam buat kita berubah. Dan sekarang, krisis pangan, iklim ekstrim, dan konflik dunia harus jadi momentum Indonesia untuk naik kelas. Bukan jadi korban, tapi jadi pemimpin. Indonesia udah punya semuanya. Tinggal mau atau enggak buat benar-benar bangkit. Project Food Estate di Kalimantan ini mungkin masih kecil dibanding dominasi Amerika atau Tiongkok. Tapi ini adalah langkah pertama yang bikin heboh. Langkah yang bisa jadi pemicu revolusi pangan nasional. Dan kalau berhasil, dunia bakal melihat Indonesia dengan mata yang berbeda. Bukan lagi negara berkembang yang lapar, tapi negara besar yang bikin kenyang. Kebangkitan lahan mati di Kalimantan Tengah bukan sekadar proyek pertanian biasa. Ini adalah simbol perlawanan Indonesia terhadap ketidakadilan pangan dunia. Ketika Amerika dan negara besar lainnya terus-terusan menguasai distribusi makanan,
Indonesia bilang, kami juga bisa. Dengan kombinasi tekad politik, dana besar, teknologi pertanian modern, dan dukungan rakyat, Indonesia siap berubah jadi lumbung pangan dunia yang disegani. Dan siapa tahu, di masa depan dunia bakal datang ke Indonesia buat minta bantuan pangan. Mimpi? Mungkin, tapi langkah nyatanya udah dimulai sekarang. Kalau kamu pengen terus update soal langkah-langkah gila Indonesia buat nguasain dunia lewat pangan, konflik global yang bikin lapar makin nyata, dan cuaca ekstrim yang bisa ngehancurin semua, langsung aja klik subscribe sekarang. Biar kamu selalu jadi yang pertama tahu strategi keren Nusantara di tengah dunia yang makin kacau.